Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan akan melanjutkan pembahasan Python yang di tutorial sebelumnya. Untuk di tutorial kali ini kita akan belajar tentang looping pada Python. Secara umum, pernyataan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara berurut. Pernyataan pertama adalah fungsi dijalankan pertama, diikuti oleh yang kedua, dan seterusnya. Tapi akan ada situasi di mana Anda harus menulis banyak kode, di mana kode tersebut sangat banyak jika ditulis secara manual, maka Anda hanya akan membuang-buang tenaga dan menulis beratus-ratus bahkan ribuan kode. Untuk itu, perlu menggunakan perulangan di dalam bahasa pemrograman Python. Di bahasa pemrograman Python, pengulangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bisa menggunakan while, for, dan nested loop. While loop, kita akan mencoba pertama menggunakan while. Oke, buka terminal dulu. Ke terminal, kita cek kita berada di mana. ls, kita buat folder baru, loop Python. Kita masuk, clear, kita buat file baru, langsung saja nano while loop dan ekstensinya pj. Kita copy aja. Ininya nggak usah di copy ya, ini kan contoh komentar, jadi ini kita copy dari sini, kemudian kita paste di sini. Jangan lupa tambahin cek, dan ini kita tab. Oke, selanjutnya ini kita tab. Setelah itu untuk memisahkan kita enter aja, jadi memisahkan antara kode-kode yang kita gunakan. Setelah itu Ctrl O, enter, Ctrl X, kita jalankan Python 3 while loop. Oke, kita bahas sedikit kodenya. Kenapa bisa seperti ini? Pertama, kita deklarasikan dulu variabel count yang berisi nilai 0. Kemudian di dalam perulangan while count kurang dari 9, otomatis dia akan menjalankan perulangan ketika count itu nilainya masih di bawah 9. Dan dia akan ngeprint di sini count is count. Count ini adalah variabel ini, jadi variabel nilainya 0, ini 0. Kemudian di akhir ini dia akan menambah setiap perulangan. Jadi jika ini nggak ditulis, dia akan perulangannya akan jalan terus karena di sini akan true terus. Jadi ketika while true itu, otomatis dia akan jalan terus. Looping pada while itu, jika true dia akan jalan, jika false dia akan berhenti. Kemudian karena ini kan 8 yang terakhir, karena udah 9 dia false, berarti kan count bukan lebih dari 9, kurang dari 9, otomatis dia keluar dan ngeprint goodbye. Selanjutnya kita gunakan for loop. Kita buat file baru, for loop .py, kita copy aja. Kopinya terlalu banyak. Copy, masuk terminal, paste. Jangan lupa kita rapikan. Salah, sorry. Kita paste. Kita enter di sini. Dan di sini kita tab. Di sini kita tab. Ctrl O, enter, Ctrl X, kita jalankan Python 3 for loop. Nah, kita bahas sedikit. Pertama, kita deklarasikan variabel angka yang nilainya adalah array 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk perulangan for in, angka ini, variabel angka berisi array ini. Kemudian diekstrak atau dipotong-potong ke variabel X. Jadi variabel X ini dia akan memanggil ini satu-satu. Kemudian
pada contoh kedua hampir sama, variabel buah berisi array dari 3 item ini, kemudian diekstrak menjadi makanan, dia ekstrak tersebut otomatis bakal menampilkan satu persatu sampai habis. Nested loop selanjutnya, perulangan di dalam perulangan, kita copy, kita buat file baru, nano nested loop py, paste. Ini error, harusnya kita komentar, jangan lupa tab lagi, ini tab. Oke, next tab. Ini jangan. Oke, Ctrl O, enter, Ctrl X, kita jalankan coba. Python nested loop, lupa Python 3. Oke, ini adalah fungsi nested loop untuk mencari angka prim. Jadi pertama kita deklarasikan dulu i sama dengan 2, while dia akan masuk ke ini. Jadi mulainya dari angka 2. Ini akan dijalankan ketika nilai i kurang dari 100. Jadi 99 itu masih dijalankan karena 99 kurang dari 100. Kemudian kita buat variabel baru namanya j. Variabel j ini otomatis bakal, ketika perulangannya masuk sini, variabel j ini akan berubah jadi 2 lagi. Tapi kalau i dia akan bertambah-tambah terus. Selanjutnya kita di sini while j kurang dari sama dengan i bagi j. Berarti 2 bagi 2 0. Kemudian dicek di sini if not i modulus j break. Jadi otomatis langsung keluar dia ke sini is prime, terus terakhir print goodbye. String Python. String adalah jenis yang paling populer di bahasa pemrograman. Kita bisa membuat hanya dengan pelajari karakter tanda kutip. Python memerlukan tanda kutip tunggal sama dengan tanda kutip ganda buat string. Oh, jadi di Python itu berbeda dengan C++. Jadi kalau di C++, tanda kutip 1 dan tanda kutip 2 itu berbeda. Jika kita mendeklarasikan tanda kutip 1, otomatis dia akan bertipe char. Tapi kalau di Python, tanda kutip 1 dan 2 sama aja. Dan di C++, tanda kutip 2 ini, tandanya string. Oke, kita coba. Kita buat file baru. Nano string 1 aja, seperti ini. Kita copy. Paste di sini. Ini kita enter. Oke. Ctrl O X, kita run Python 3 string 1. Oke. Kenapa hasilnya kayak gini? Karena ini kan John kosong, berarti ini variabel nama ini berisi string John Doe. Tapi yang kita panggil adalah string di urutan pertama kosong. Jadi J ini aja yang ditampilkan. Kemudian di message ini berarti 0, 1, 2, 3, 4. Otomatis yang kita ambil adalah O, H, sama N. 1 sampai 4. Mengupdate string. Kita juga bisa mengupdate string dengan cara seperti ini. Kita buat variabelnya dulu, message, berisi hello world, print update string. Berarti yang dirubah di ini 6, ditambah. Jadi hello Python nanti hasilnya. List pada Python dalam pemrograman Python, struktur data yang paling dasar adalah urutan atau list. Setiap elemen berurutan diberi nomor posisi atau indeks. Indeks pertama dalam list adalah 0, indeks kedua adalah 1 dan seterusnya. Membuat list pada Python. Ini yang tadi kita buat sebenarnya cara aksesnya hampir kayak sama string yang tadi.
Jadi kalau kita mau menguasai fisika otomatis 0. Ini 1 sampai ini berarti ini artinya nomor 1 sampai 5. 1 berarti di sini ini. Karena dimulai dari 0. Selanjutnya update nilai dalam list Python. Oke. Kalau menghapus, kita coba menghapus ya. Ini yang terakhir. Menghapus, kita buat baru nano string hapus.py. Kita copy aja. Copy. Pas dari sini kita Ctrl O, Enter, Ctrl X, kita run string hapus.py. Sorry. Nah ini jadi variabel awal kita adalah ini list, berisi fisika, kimia, dan integer 1993 dan 2017. Kita print ini, tampilnya ini, perintah ini menampilkan ini. Kemudian kita delete nomor 2, otomatis yang 1993. Ketika kita print lagi listnya, otomatis 1993-nya hilang karena kita delete di sini. Clear? Oh iya, untuk itu tadi saya menyebutnya array. Kalau di Python dipanggilnya list ya, yang ini jangan lupa list. Oke, sekian dari saya Muhammad Adnan Zainul Mutakin. Terima kasih.